Dalam novel Tenggelamnya Kapal Van der Wijk ini, saya di sini ingin menelisik lebih jauh sebenarnya dalam perspektif masyarakat patrilineal atau masyarakat yang memang bersandarkan pada garis keturunan ayah. Nah, ini memang di Indonesia cukup menarik. Ada beberapa daerah, ada beberapa suku yang memang menyandarkan pada garis keturunan ibu atau matrilineal, ada juga yang patrilineal, tetapi rata-rata memang berpegang pada garis keturunan ayah ya atau bapak. Nah, yang uniknya lagi, konon dalam sebuah penelitian riset, masyarakat matrilineal terbesar di dunia itu ada di masyarakat Minangkabau, selain dari masyarakat Yahudi itu sendiri. Nah, ini merupakan penelitian yang mungkin patut untuk ditinjau atau mungkin dikembangkan lagi. Namun saya tidak akan membahas tentang itu, tetapi saya akan melihat dan menelisik sejauh mana masyarakat matrilineal yang berlaku pada masyarakat Minangkabau. Dalam masyarakat matrilineal yang diceritakan oleh Buya Hamka di sini, bagaimana seorang tokoh ayah Zainuddin itu hingga akhirnya memantapkan diri untuk tinggal di daerah Makassar. Dalam histori sejarah, realitas sendiri, kalau saya melihat itu sepertinya seorang Buya Hamka pada saat itu sedang bertugas sebagai konsul Muhammadiyah di Sulawesi Selatan. Dalam sejarah riwayat hidupnya, beliau memang pernah menjadi ketua konsul Muhammadiyah di Makassar yang memang pada saat itu sedang mengalami pengembangan perserikatan Muhammadiyah di sana. Sepertinya pada zaman itu, ya, beliau seorang pendakwah, tapi juga sekaligus berperan sebagai seorang penulis, seorang sastrawan. Dia berhasil memotret sebuah kehidupan masyarakat Minangkabau yang dibawa ke wilayah masyarakat Makassar yang juga memiliki adat istiadat budaya juga yang sangat kental sampai sekarang di Indonesia. Nah, ini dua suku ya yang sangat menonjol di Indonesia hingga sampai sekarang itu bertahan. Bagaimana masyarakat matrilineal seperti Minangkabau, Buya Hamka itu pada zamannya, pada saat itu sudah berani mengangkatnya dalam tulisan novelnya. Ya, lagi-lagi dalam sebuah cerita novel itu kan tidak akan keluar dari kisah ya, tragedi kehidupan manusia, tragedi kematian, dan tragedi percintaan. Seorang ayah Zainuddin yang memang hidup sebatang kara dan sebenarnya memiliki latar belakang adat istiadat yang terpandang di masyarakat Minangkabau, lalu kemudian akhirnya dibuang itu di Makassar, yang pasti akhirnya kemudian dia tidak memiliki apa-apa, tidak memiliki masyarakat, lingkungan yang dahulunya adalah sangat dihormati dan disegani. Lalu kemudian memiliki anak yang memang anak itu adalah hasil dari perkawinan dengan seorang wanita yang bukan dari masyarakat Minangkabau. Nah, ini yang sangat cerdas sekali pemilihan alur cerita yang dibangun oleh seorang Buya Hamka menurut saya. Karena justru disinilah mulai sebuah konflik yang berkepanjangan hingga akhirnya menarik untuk menjadikan cerita itu terus berkelanjutan dan berkelanjutan. Nah, dalam perjalanannya memang seorang Zainuddin yang kemudian juga akhirnya memimpikan untuk kembali ke kampung halamannya untuk bisa menelusuri hal ihwal dirinya yang memiliki darah Minang asli di Minangkabau sana. Setelah dewasa akhirnya dia memberanikan diri untuk pulang ke kampung halamannya. Lalu apa yang terjadi? Kejadiannya justru di sini muncul berbagai macam polemik, berbagai macam konflik yang terjadi. Karena ternyata dalam hukum adat yang berlaku di masyarakat matrilineal itu, bahwa seorang Zainuddin yang memiliki ayah dari putra asli Minangkabau, bahkan memiliki pangkat, memiliki sebuah strata sosial yang sangat tinggi, tetapi akan tidak dianggap sama sekali kalau seandainya dia beribukan dari non-Minangkabau. Nah, ini kan juga sekaligus sebagai kritik sosial dari seorang penulis atau seorang Buya Hamka. Bagaimana seorang Zainuddin yang akhirnya pulang ke kampung halamannya ya hampir tidak dianggap sama sekali sebagai seorang anak, walaupun ayahnya adalah tokoh adat di masyarakatnya. Maka timbullah di situ suatu
tragedi kemanusiaan atau sebuah fragmen keluarga yang berkepanjangan saat dia bertemu dengan anak gadis yang bernama Hayati. Nah, pemilihan kata Hayati di sini lagi-lagi saya mengkritisi seorang penulis yang sangat jeli, ya, Buya Hamka, yang mahir juga dalam kesusastraan, bahkan sastra Arab, ya, bahasa Arab. Kalau Hayati itu artinya adalah hidupku. Jadi saat penulisan kalimat-kalimat yang digunakan dalam menceritakan alur ceritanya ternyata sangat diperhatikan oleh seorang Buya Hamka. Bertemu seorang wanita yang pada saat itu tidak ada seorang pun yang peduli terhadap diri seorang Zainuddin, sekalipun dengan neneknya, sekalipun dengan kemenakan-kemenakannya, sekalipun dengan sepupu-sepupunya. Kenapa? Karena dianggapnya seorang Zainuddin itu yang beribukan bukan dari masyarakat Minangkabau, ya dianggapnya sebagai anak yang terbuang, bukan dari bagian mereka. Nah, saat itulah dia bertemu dengan seorang gadis yang bernama Hayati. Kemudian akhirnya mengalami hubungan yang cukup unik, ya, hingga akhirnya kemudian disitulah terjadi konflik yang tidak diinginkan, bahwasanya kembali lagi tadi, bahwasanya sebuah masyarakat matrilineal itu sangat berpegang teguh pada garis keturunan ibu. Seorang Hayati pun sebagai seorang perempuan, kalau ingin diakui terus sebagai warga masyarakat di Minangkabau itu, ya harus bersuamikan dengan orang laki-laki dari Minangkabau. Nah, disitulah juga akhirnya terjadi bagaimana seorang Zainuddin itu harus pulang ke kampung halamannya Makassar karena merasa dirinya itu sudah tidak layak lagi untuk bertahan hidup di sana. Satu hal yang sebenarnya sangat menarik untuk saya nukilkan kembali, ya, dari alur cerita yang dinukilkan oleh Buya Hamka dalam novelnya Tenggelamnya Kapal Van der Wijk. Dari mula awal pertemuan seorang Zainuddin dengan Hayati, pada saat itu diceritakan sedang terjadi hujan deras di sore hari. Pada saat itu Hayati dengan temannya itu ingin kembali ke rumahnya, dan dikisahkan pada saat itu memang di masyarakat perkampungan yang sedemikian rupa. Sementara pada saat itu seorang pemuda yang bernama Zainuddin itu sedang membawa payung dan dipinjamkannya, dan sejak itulah terjadi satu kontak hubungan fisik hingga akhirnya satu dengan yang lainnya itu merasa tertarik dan saling memendam rasa cinta, rasa kasih. Namun demikian dalam perjalanannya memang kita ketahui bahwa adat istiadat akhirnya yang berbicara, bahwa ternyata kemudian yang memisahkan mereka berdua adalah adat istiadat. Namun demikian ada satu konflik batin yang tidak berkesudahan, yaitu apa? Konflik rasa cinta antar keduanya. Walaupun pada awalnya dan pertengahan kemudian mereka terpisahkan dengan aturan adat, yang kemudian Hayati itu menikah dengan seorang pemuda bernama Aziz. Akhirnya kemudian juga Zainuddin itu berkelana, kemudian keluar, kemudian menuju ke kota dengan melakukan kerjaan yang ingin berusaha melupakan masa lalunya, ingin berusaha untuk meninggalkan bekas-bekas rasa dia terhadap seorang wanita yang sangat diidam-idamkan, yaitu Hayati. Namun demikian ternyata memang urusan hati adalah urusan yang sangat sensitif sekali. Urusan hati itu konon menurut banyak orang adalah urusan yang sampai dibawa ke akhir hayatnya. Nah, kurang lebih itu juga yang pernah terjadi pada diri seorang Zainuddin. Bagaimana dia berusaha untuk melupakan seorang Hayati, namun semakin melupakan, semakin dia teringat-ingat. Semakin ingin meninggalkan jejak masa lalunya, semakin dia memendam rasa rindu, rasa kangen, rasa bahagia, rasa kecewa, dan lain sebagainya. Tidak berhenti pada saat itu saja, ternyata akhirnya kemudian saat Zainuddin memutuskan untuk kembali pulang ke kampung halamannya, dan Hayati juga melanjutkan kehidupan pribadinya, kehidupan berkeluarganya dengan seorang yang bernama Aziz, ya.
Nah, pada saat akhir cerita ini juga seorang Zainuddin itu akhirnya juga ditunjukkan bahwasanya cinta sejatinya itu adalah terhadap seorang Hayati. Walaupun sebenarnya seorang Hayati pada saat itu tidak menyangka bahwasanya rasa cintanya itu ternyata masih dimiliki oleh seorang pemuda bernama Zainuddin. Nah, itulah tragedi cinta yang sangat-sangat berkesan sekali dalam novel ini. Menarik sekali untuk kita teladani, menarik sekali untuk kita pelajari bagaimana seorang lelaki, bagaimana seorang manusia itu mencintai seseorang itu benar-benar dengan sesungguhnya. Namun demikian, perjalanan hidup mungkin akan merubahnya dan juga perjalanan hidup itu akan menguranginya, tentunya dikembalikan kepada diri manusia itu sendiri. Hayati, seorang perempuan wanita yang sangat ideal sekali pada zamannya, juga mengalami benturan peradaban. Saya katakan sebuah benturan peradaban karena memang secara hati nurani, hati kecilnya itu dia menginginkan pasangan hidup atau suami yang tentunya sesuai dengan pilihan hatinya. Namun apa daya, dalam kehidupan sebuah masyarakat yang memiliki adat budaya tertentu, dia harus mengikuti adat budayanya. Seorang Hayati yang di kemudian hari akhirnya harus dipilihkan dengan seorang laki-laki yang juga berasal dari masyarakat budayanya yang bernama Aziz. Walaupun sebenarnya dalam perjalanan hidupnya di kemudian hari itu tidak mengalami kecocokan, bahkan juga tidak mengalami mahligai kehidupan yang bahagia, yang kemudian akhirnya berakhirkan dengan perceraian. Nah, dalam perceraian itu Hayati yang memang sudah hampir habis ya, secara jiwa, secara hati dengan seorang yang dulu pernah diidam-idamkan, yaitu seorang Zainuddin. Namun pada sisi lain, seorang Zainuddin yang memang akhirnya juga harus kembali ke kampung halamannya, ternyata masih menyimpan rasa kasih sayang yang masih dipelihara. Dalam anti klimaksnya justru terjadi sebuah kecelakaan yang di luar dugaan, yaitu kapal yang ditumpangi oleh Hayati itu akhirnya kemudian tenggelam. Sekian puluh penumpangnya itu terapung-apung, tidak ditemukan. Salah satunya adalah seorang wanita yang bernama Hayati. Di akhir cerita kemudian memang Hayati juga mengalami ajalnya setelah terapung-apung sekian lamanya dan kemudian diselamatkan, namun tidak selamat dan meninggal. Nah, inilah kisah akhir dari sebuah tenggelamnya kapal Van der Wijk yang diambil dari sepasang manusia itu mengalami dunia percintaan yang unik, tetapi juga banyak sekali menginspirasi pada masyarakat yang ada di Indonesia, utamanya adalah masyarakat yang memiliki adat istiadat dan budaya yang akhirnya ternyata memang mengalami kontradiksi. Nah, seperti apakah masyarakat kita sekarang ini? Apakah memang masih mempertahankan adat istiadat yang terjadi, atau memang mungkin sudah punah adat istiadat itu yang ada di masyarakat kita? Ataukah mungkin hampir kita tidak memiliki akar budaya? Kalau ditanya, siapakah Anda? Apakah Anda seorang Jawa? Apakah Anda seorang Minang? Ataukah Anda seorang Bugis? Ataukah Anda seorang Batak? Seperti apakah adat budaya yang dimiliki oleh Anda? Atau jangan-jangan sekarang sudah sirna? Kalaupun dikatakan saya seorang Indonesia, tapi Indonesia atau sebuah negara tentunya harus memiliki akar budaya, sama seperti negara-negara atau bangsa-bangsa di dunia ini yang masih bertahan sampai saat ini juga memiliki akar budaya yang kuat. Di samping juga nilai kemodernan, nilai ilmu pengetahuan, dan nilai-nilai lain yang harus ditingkatkan. Nah, ini adalah salah satu kepedulian kita, bagaimana kita membangun karakter budaya masyarakat kita. Indonesia ke depan akan seperti apa? Apakah kita akan menjadi sebuah bangsa yang memiliki karakter yang kuat, atau mungkin budaya masyarakat sebuah bangsa yang tercerabut dari akar-akarnya? Lalu kita mempertanyakan diri kita sendiri, siapakah diri kita? Nah, itu pertanyaan dari saya terakhir. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.